Terlebih dalam 4 tahun ke depan, hasil elektabilitas di survei masih bisa berubah-ubah. Namun yang lebih terpenting dan PR untuk Ganjar adalah mendapatkan restu dari Megawati. Mungkinkah Ganjar Pranowo menjadi penerus Jokowi? Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu yang lalu Ganjar tidak diundang dalam acara pengarahan kader di Semarang. PDIP pun menjelaskan alasan Ganjar tak diundang di acara tersebut karena gencar bermedsos. Bahkan politikus senior PDIP Bambang Pacul secara terang-terangan di hadapan para wartawan menyebut Ganjar sebagai orang yang terlalu berambisi jadi presiden dan berlagak sok pintar. Perlakuan terhadap Ganjar oleh partainya tersebut memantik reaksi publik hingga dukungan terhadap Ganjar mengalir dari mana-mana. Beberapa di antaranya seperti Ade Armando. Pakar komunikasi dan penggiat media sosial tersebut menyatakan bahwa Ganjar Pranowo adalah penerus Jokowi yang sesungguhnya. Hal itu diungkapkan Ade melalui akun Twitternya. Karena itu menurut Ade, ia akan tetap mendukung Ganjar sekalipun yang mengusungnya PKS, PAN, Demokrat, dan lainnya tanpa PDIP. Dan bahkan Denny Siregar pun menyebut bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Ganjar untuk mencalonkan diri sebagai presiden kecuali partainya sendiri, yaitu PDIP. Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Sandri Rumanama menuturkan bahwa Ganjar memiliki kapabilitas menjadi seorang presiden di masa mendatang. Menurutnya, Ganjar telah melanglang buana dalam berbagai isu dan kondisi perpolitikan di negara ini sejak beliau menjadi anggota DPR RI dan sekretaris fraksi PDIP hingga menjadi gubernur. Sandri menambahkan bahwa dalam pengamatannya Ganjar telah merubah Jawa Tengah menjadi provinsi maju di Indonesia dan mencapai beberapa tingkat kesuksesan serta penghargaan atas hasil kerjanya. Ganjar dinilai dapat mengelola sektor perhubungan dengan baik. Hal itu terbukti dengan Piala Wahana Tatanugraha Wiratama dan Piala Wahana Tatanugraha Kencana pada acara penghargaan bidang perhubungan darat tahun 2017 yang baru saja diterima Jawa Tengah, yakni pengelolaan pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Ganjar juga dinilai tegas dalam memberantas pungli. Seperti diketahui bahwa Ganjar oleh berbagai survei adalah kader PDIP yang paling populer sebagai calon presiden. Elektabilitas Ganjar pada survei kali ini melampaui Prabowo Subianto yang selama ini unggul di puncak elektabilitas. Elektabilitas Prabowo sebesar 16,7% dan dibayangi oleh Ridwan Kamil sebesar 15,9%. Sementara itu, Puan Maharani turun elektabilitasnya di bawah 1%, yaitu 0,7%. Tingginya nama Ganjar dinilai karena aktivitasnya menjadi gubernur kerap menjadi perhatian publik. Porsi pemberitaan Ganjar selama ini pun dinilai menambah elektoral sang gubernur. Namun, maju tidaknya Ganjar sangat tergantung keputusan elit PDIP. Apalagi PDIP dikenal disiplin dalam kebijakan partainya. Diketahui kedua kader PDIP yang bersinar itu kini bersitegang karena Ganjar dinilai berambisi maju di Pilpres 2024. Adapun Puan yang merupakan putri Megawati memiliki peluang besar untuk memperoleh tiket pencapresan. Karenanya, moncernya elektabilitas Ganjar di publik merupakan hambatan bagi Puan bila ingin melenggang mulus sebagai calon presiden atau wakil presiden yang diusung PDIP. Menurut Ojang Komarudin, seorang pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, kasus tersebut akan menjadi belenggu dan akan jadi senjata lawan politiknya. Namun peluang Ganjar sebagai capres atau cawapres tetap ada. Meski begitu, Ujang lebih yakin PDIP menyiapkan Puan Maharani ketimbang Ganjar. Terlebih dalam 4 tahun ke depan, hasil elektabilitas di survei masih bisa berubah-ubah. Namun yang lebih terpenting dan PR untuk Ganjar adalah mendapatkan restu dari Megawati. Sebab tidak mudah untuk mendapatkan restu dari Megawati apabila Puan dan Prabowo sudah disiapkan untuk menjadi capres-cawapres untuk 5 tahun mendatang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan sampai pindah channel, bahasan berikutnya lebih menarik. Atau beranikah PDIP menduetkan Puan Ganjar pada Pilpres 2024 yang akan datang? Mungkin saja bisa demikian, karena politik itu juga diartikan sebagai seni mengelola berbagai kemungkinan. 2024 PDIP nyungsep jika tidak mengusung kader pilihan rakyat. Ditulis oleh Bams Wongsokarto dari Siwo.com. Entah sandiwara apa yang sedang dipertontonkan PDIP akhir-akhir ini, sequel yang diangkat rupanya tentang Ganjar Pranowo yang memiliki kans besar untuk maju dalam Pilpres 2024. Tetapi menjadi aneh ketika dalam kemasan sandiwara itu PDIP malah seolah tidak membuat kadernya semakin lebar dan mulus jalan peluangnya menuju Pilpres 2024. Padahal selama ini masyarakat menilai hanya Ganjarlah kader PDIP yang berpeluang besar sebagai kandidat Capres 2024 setelah Joko Widodo.
Masyarakat membaca tidak diundangnya Ganjar dalam acara penguatan soliditas partai menuju pemilihan umum 2024 dan pernyataan Ketua DPD PDIP Jateng yang mengatakan Ganjar Pranowo terlalu berambisi nyalon presiden adalah upaya menyingkirkan Ganjar dari bursa pencapresan 2024. Padahal menurut pandangan berbagai akar rumput masyarakat bawah, Ganjar Pranowo adalah kader PDIP terkuat sebagai capres yang diinginkan masyarakat untuk saat ini di antara kader-kader PDIP yang lain. Semoga saja semua ini hanya strategi hembusan bara api dari PDIP dalam rangka menilai sejauh mana hangat panasnya respon masyarakat jika ada sebuah upaya menzolimi Ganjar. PDIP adalah partai yang sejauh ini membuka peluang bagi para kader potensial dan berprestasi yang sudah teruji serta dapat diterima masyarakat untuk maju menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Presiden Jokowi. Meskipun pada awalnya ditolak oleh banyak petinggi PDIP, bahkan almarhum Taufik Kemas yang kala itu menjabat Ketua MPR RI menilai tidak mungkin Jokowi dicalonkan capres. Tetapi antusiasme dukungan arus bawah terhadap Jokowi saat itu tidak dapat terbendung hanya oleh penilaian Taufik Kemas dan para petinggi PDIP yang lain. Rupanya Megawati membaca peluang besar ini dan mampu membaca apa kehendak rakyat terhadap partai yang dipimpinnya ini. Megawati tidak menyia-nyiakan kesempatan baik untuk menjadikan PDIP sebagai partai pemenang sekaligus menempatkan kadernya sebagai presiden. Hal itu pun merupakan strategi politik PDIP dalam mengukur sejauh mana respon hangat panasnya antusiasme masyarakat terhadap Joko Widodo saat itu. Dan ternyata berhasil. Sebagai kader PDIP, Ganjar tidak perlu diragukan. Dia anak ideologis PDIP yang merangkak dari bawah. Keberhasilannya memimpin khususnya Jawa Tengah selama ini berhasil merebut simpati masyarakat. 7 subjektivitas kesalahan PDIP yang ditujukan kepada Ganjar bisa dianggap sebagai angin topan yang dibuat PDIP sendiri. Entah apa maksud dan tujuan PDIP memberikan penilaian 7 hal yang kesalahan Ganjar Pranowo. Kita sebagai rakyat kecil hanya bisa menebak-nebak. 1. Hanya strategi PDIP untuk mengukur seberapa besar dukungan masyarakat kepada Ganjar. Atau yang kedua, PDIP memang benar-benar menjegal Ganjar Pranowo agar tidak terpilih sebagai kandidat Capres 2024. Seperti kita ketahui, Ganjar Pranowo adalah salah satu kandidat terkuat selain Puan Maharani yang masuk dalam radarnya masyarakat sebagai capres dari PDIP. Dari 2 kandidat PDIP itu, Ganjar nampaknya lebih membumi dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Artinya Ganjar lebih sreg di hati masyarakat. Saat ini keberpihakan suara masyarakat lebih mengarah kepada Ganjar. Sedangkan terhadap Puan Maharani, meskipun titisan langsung Megawati yang tentu saja sebagai titisan Soekarno, tetapi elektabilitasnya masih di bawah Ganjar Pranowo. Seperti halnya Joko Widodo yang dulu dikenal sebagai petugas partai yang mau tidak mau harus menurut apa titah sang ketua umum PDIP. Masyarakat berharap PDIP tetap menjadi partai terbuka, partainya wong cilik yang mengutamakan keinginan wong cilik. Karena bisa saja suara-suara wong cilik akan berpindah haluan jika PDIP atau Megawati tidak memberikan rekomendasi pada sosok Capres 2024 yang dikehendaki masyarakat. Badai kecil dalam PDIP yang berkaitan dengan sandiwara dalam sequel Ganjar Capres ini tentu saja akan dimanfaatkan oleh partai lain yang tidak memiliki kandidat Capres untuk mencoba mempengaruhi Ganjar Pranowo. Bagi parpol oposisi tentu saja hal ini merupakan kesempatan emas memporak-porandakan strategi lawan. Lihat saja PKS, begitu ada badai kecil di PDIP, langsung saja memuji-muji Ganjar. Tentu saja ini banyak udang di balik batu. Kembali ke PDIP sebagai partainya wong cilik. Seperti halnya saat Joko Widodo ditolak banyak petinggi PDIP, tentu Megawati kali ini pun akan mempertimbangkan banyak hal dalam memilih kandidat Capres 2024. Wong cilik tetap optimis Megawati sebagai politikusnya para politikus akan tetap membuka peluang bagi setiap kader PDIP yang mumpuni untuk maju sebagai Capres 2024. Atau beranikah PDIP menduetkan Puan Ganjar pada Pilpres 2024 yang akan datang? Mungkin saja bisa demikian, karena politik itu juga diartikan sebagai seni mengelola berbagai kemungkinan. Ya toh?